polisi. Ini piye koyok ngene iki ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Sidik Fakta News. Bicara fakta, ungkap realita. Hari ini luar biasa banget. Wah, ini ngeri tenan iki. Sumpah, di akunku itu sampai viral, Bos. Tentang penusukan seorang perempuan, kita sebut ya, nggak apa-apa ya, sebut ya, Dek Baladiva, yang ditusuk sama mantan pacar. Tusuknya rak baing-baing ya. Itu sampai viral, dan terakhir sampai Butika, bupati terpilih di Kendal pun sampai attention-nya luar biasa, sampai menghubungi pihak kuasa hukum. Nah, kali ini saya nggak sendiri, Bos. Nah, aku dewean, nanti dikirani asumsinya beda. Nah, kali ini saya bersama dengan kuasa hukum keluarga korban, itu dari Nubis Jaya Justisi. Itu hari ini dengan Mbak Novita. Sore, Mbak. Sore, apa kabar? Nah, baik Mbak. Sama Pak Ali. Nah, Pak Ali ini juga salah satu kuasa hukum juga. Mbak Novita sebagai owner ya, Mbak, dari Nubis itu ya. Nah, Nubis Jaya Justisi. Baca kayak kepanjangan ini, namanya Advokat Novita Fajar Ayu Wardani SM. Panjang ya, Mbak ya. Kayak kereta. Panjang banget. Nah, Mbak, saya mungkin langsung aja deh. Saya penasaran dengan kasus ini. Kita tahu bahwa kemarin video saya yang di TikTok Kang Lekan itu kan sampai sekarang kita ini berapa ya nontonnya? 105 ribuan lebih. Dan itu menjadi sebuah berita nasional. Kalau lebih daripada 50 ribu mungkin bisa dikatakan berita nasional. Mbak Novita sendiri itu di posisi kasus ini itu siapanya sih? Oke. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan atas undangan podcast ini kepada Kang Lekan, kemudian untuk Sidik Fakta ya. Perkenalkan, mungkin saya perkenalan dulu. Nama saya Novita, kemudian sebelah kiri saya, beliaunya tim saya, Pak Ali. Kami dari LBH Nubis Jaya Justisi di Semarang. Kami adalah pendamping kuasa hukum pengacara dari keluarga korban. Oke, berapa pengacara, Mbak? Kalau untuk ini hari ini Dua ya? Iya. Sebetulnya di belakang itu banyak yang mendukung kasus ini biar itu ya terselesaikan ya? Alhamdulillah. Banyak ya, oke. Mbak, sebagai kuasa hukum nih, tentunya kan pasti ketemu dengan keluarga korban, ya kan? Pertama kali jenengan ketemu dengan keluarga korban, untuk menentukan kronologis apa yang diceritakan keluarga korban jenengan? Iya, jadi kebetulan mungkin saya izin menjelaskan untuk kronologinya waktu itu saya sebut nama ya karena sudah diizinkan juga dari pihak keluarga. Mbak Ladiva ini ditusuk di tanggal 29 Juli 2024. Jadi 29 Juli ya? Iya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan ya? Hampir 5 bulan? Kurang lebih. Iya. Oke, terus? Iya, terus kemudian Mbak Ladiva meninggal tanggal 30 Juli 2024. Satu hari setelah kejadian itu? Iya, betul. Dan kami memang dari kuasa hukum itu mendampingi setelah almarhumah meninggal. Jadi kurang lebih 3 hari setelah kejadian. Memang waktu itu pertama kali yang kami temui adalah waktu ketemu dengan keluarganya ya. Waktu ketemu dengan keluarga memang terlihat sangat shock sekali. Jadi memang kondisinya memang sangat kental, lagi berduka juga kan, sedang berduka. Terus kemudian di situ memang keluarga sedang berkumpul, terus kemudian juga pengajian bersama. Dan kami memang waktu itu alhamdulillahnya keluarga juga istilahnya welcome, karena memang waktu itu keluarga memang ingin mencari keadilan atas meninggalnya putri mereka. Ya, Informasi kok bisa sampai Mbak Novita tahu dari Nubis itu tahu tentang kejadian ini? Iya, jadi memang waktu itu kami mendapatkan informasi dan memang waktu itu kami segera ke sana ya. Terus kemudian juga langsung ketemu juga dengan pihak waktu itu pertama itu Om ya, dari Om korban. Terus kemudian juga alhamdulillah dari pihak dari ini ya aparatur desanya, beliau itu sangat kooperatif sekali. Jadi difasilitasi, kemudian kami juga ketemu langsung dengan orang tua korban, dalam hal ini adalah ayah dan ibunya. Terus kemudian kami berdiskusi
memang dari beliau menginginkan memang ayo kita proses secara hukum karena kami juga ingin menginginkan atas kematian anak kami mendapatkan keadilan. Intinya seperti itu. Kalau ini kita bicara 5 bulan, berarti belum dapat keadilan, Mbak. Sampai saat ini dari pihak keluarga belum mendapatkan keadilan dan belum mendapatkan kepastian hukum. Itu berarti kronologinya pada saat kejadian perkara TKP mungkin ya, di saat itu korban ditusuk ya. Sama informasi yang saya dapatkan kan dari mantan pacar. Iya enggak? Mantan pacar, padahal kalau mantan pacar berarti pernah jadi pacar dong. Pernah. Ya saya mau tanya flashback sedikit, Mbak. Boleh? Baladiva itu pacaran sama tersangka. Saya ngomong tersangka boleh nggak sih? Udah tersangka belum? Sudah. Sudah ya? Pacaran dengan tersangka itu udah berapa tahun, Mbak? Oke. Jadi menurut informasi yang kami terima dalam hal ini dari pihak keluarga, dari pelaku dan korban ini memang mempunyai hubungan spesial. Dalam hal ini mungkin teman dekat ya, Berpacaran. Dan informasi yang kami terima waktu itu hubungannya itu putus antara terduga pelaku dan korban ini. Kemudian terduga pelaku ini menginginkan kembali lagi, jangan putus nih. Oh, balikan Ya, maksudnya. balikan supaya hubungan mereka kembali bersatu lagi. Tapi memang dari korban sendiri tidak mau karena memang dari pihak keluarga pun juga sudah istilahnya menginformasikan ke kami putusnya kan memang sudah ada beberapa waktu sebelumnya dan memang istilahnya pernah ditengahi juga bahwasanya sudahlah berteman saja, bersaudara saja kan gitu. Berarti karena diputusin terus minta balikan nggak diperbolehin, pelaku melakukan itu. Indikasinya gitu. Iya. Dugaannya seperti itu ya. Iya. Nggak, selama 4 tahun mereka berpacaran, apakah ada tanda-tanda sampai putus kan ada masalah pasti, iya kan? Apakah perilaku si pacar itu, si tersangka itu baik-baik aja, terus tiba-tiba putus, atau mendekati putus itu ada suatu problem gitu, Pak? Nah, mungkin ini. Mas Ali, saya yang akan menjelaskan. Kalau dalam sehari-harinya antara korban dengan pelaku tuh baik-baik saja sih. Pelaku selama ini sopan, terus berlakukan baik juga, dia sholat sama orang tuanya juga sholat. Seperti itu sih. Dah. Keluarga wis kenal karo pelaku. Udah kenal lama. 4 tahun harusnya kenal dong. Udah kenal. Wis dikenal ke ya. Udah. Wis dikenal ke. Anak keluarga pun juga udah kenal baik. Keluarga nyongkor gak sih pada saat jenengan ketemu sama keluarga korban? Dia nyangka gak sih bahwa ternyata pelakunya adalah mantannya sendiri? Kalau mengenai hal itu tidak menyangka karena memang ini kembali lagi menurut informasi yang kami terima dari pihak keluarga. Jadi kurang lebih 4 tahun selama berpacaran itu kan sering ke rumah. Jadi kalau bahasa anak sekarang ngapel. Ya. Jadi sering ketemu dengan orang tua korban, bahkan juga kalau ini informasinya ketika azan orang tua korban ini, bapaknya ya, ayahnya ini ketika ke masjid juga terduga pelaku ini juga ikut sholat ke masjid. Terus kemudian katanya anak ini sangat sopan sekali gitu kan, dan tidak, menurut keterangan yang kami terima, tidak menunjukkan istilahnya apa ya, keanehan atau kejanggalan atau apapun. Makanya dari pihak keluarga sangat shock ya waktu itu. Ternyata anak saya yang istilahnya orang yang sudah lama kita kenal dan memang istilahnya kita percaya kok melakukan hal yang dugaannya seperti ini. Kok sampai kayak ngono ya? Oke. Mbak, kok bingung ya? Terus ini kan 5 bulan, Mbak. Ini 5 bulan. Proses apa yang membuat sampai 5 bulan ini terhambat? Oke, mungkin tim saya, Pak Ali bisa Pilih. menjelaskan. Kalau saya nggak tahu lah. Terus tersangka sekarang di mana? Sekarang di dinas sosial dititipkan. Ya, Mbak, ngapunten ya. Iya. Wong nusuk mateni tapi ning dinas sosial. Aku rada ganjal. Kenapa ke dinas sosial? Indikasi mengalami gangguan jiwa. Dugaannya gangguan kejiwaan. Ya.
Siapa yang ngomong itu? Itu kami bagaimana dari penyidik. Dari penyidik ngomong itu gangguan kejiwaan. Iya. Oke, sampai 5 bulan ini proses apa yang sudah dilakukan Mbak Novita dari kuasa hukum sendiri lah? Apa sih yang mesti dilakukan? Yang sudah kami lakukan kurang lebih hampir 5 bulan ini ya, berarti kan dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, berarti kurang lebih kan 5 bulan ini. Jadi kami sudah istilahnya semaksimal mungkin yang kami bisa, kami juga sudah istilahnya bersurat juga ke Pak Presiden, kemudian juga ya Pak Kapolri dan lain sebagainya. Dan kemarin memang dari pihak kami pun juga sempat melakukan permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus. Oke, Mbak, dengan dugaan seperti itu dari pihak kuasa hukum nih atau pihak keluarga korban setuju bila itu dinyatakan gila? Kalau kamu tidak, Itu penyidik loh yang ngomong. Dari selama ini pelaku itu sebenarnya baik, sopan, dia sholat. Kok tiba-tiba dinyatakan gila? 4 tahun loh. 4 tahun ya? Berpacaran tuh baik-baik saja, normal seperti orang biasa. Sholat malah sopan. Sopan. Diajak komunikasi bisa nggak sih, Mbak? Maksudnya pada saat 4 tahun itu selama informasi dari keluarga itu diajak ngobrol itu juga nyambung? Nyambung, lancar, sopan anaknya. Nah, sopan. Sopan. Oke, Pak Ali pernah lihat tersangkanya langsung? Pernah. Pernah. Dari orang awam kita nggak tahu ya. Kalau urusan masalah kejiwaan itu kan berarti ada saksi ahli, ada ahlinya ya. Saya bukan ahlinya, di sini saya jadi mediator aja, saya di tengah-tengah. Pernah ketemu kan dengan tersangkanya? Dari pandangan orang awam, apakah ada tanda-tanda kejiwaan, Mas? Kalau menurut saya tidak, logika aja ya Mas. Kalau dia gila, harusnya bukan di dinsos Mas, tapi di baik jiwa toh Mas. Oh iya ya. Orang gila di mana Mas? Bukan di dinsos, harusnya di baik jiwa kan Mas. Iya loh, ini dinsos tuh tak dinsos. Kudune rumah sakit jiwa ya, yang punya hak untuk menangani orang dengan gangguan kejiwaan. Itu kan dinsos, dinsos. Rumah sakit jiwa dong. Iya. Kalau di daerah sini yang paling besar berarti di Gondaminoto. Oke. Bisa ya. Aku tak balik lagi nih soal kronologis. Diceritain nggak detail kronologis sih, Mbak? Kita kayak gelar perkara lagi. Contoh kayak gelar perkara lagi. Korban posisi saat itu di TKP itu di mana? Menurut informasi yang kami dapat itu ada di kamar. Di kamar. Iya. Terus habis itu? Kalau untuk prosesnya mungkin ini ya dari pihak pelaku datang kan? Datang ke rumah korban. Terus kemudian juga mungkin ada beberapa hal kejanggalan yang mungkin ini ya menurut informasi juga yang kami dapatkan. Apa, Mbak? Jadi seperti ini. Biasanya terduga pelaku ini parkir motor ada di dekat rumah korban. Tetapi di samping pada saat kejadian. Itu kebiasaannya ya. Iya, Kebiasaannya nek wong normal ngapel kan ya wis ning ngarep omah ngono ya parkir ya. Terus nah, pada waktu hari kejadian terduga pelaku ini parkirnya tidak seperti biasanya, tapi agak jauh dari rumah kebun pisang. Agak jauh. Iya. Nah, kemudian kejanggalan selanjutnya yang informasinya kami dapatkan, biasanya terduga pelaku itu kalau pakai motor katakanlah merek A lah katakanlah ya. Terus kemudian waktu kejadian itu katakanlah pakai motor X lah atau B gitu. Jadi berbeda motor. Oh, berbeda. Motor yang biasa dia pakai, tapi pada saat kejadian perkara dia menggunakan motor lain. Iya. Dan tempatnya untuk istilahnya memarkir motor itu nggak kayak biasanya, Mas. Beda. Terus ada juga ngomongnya udah gici. Pisau itu udah disiapin di rumah loh. Pisau itu disiapin dari rumah? Iya. Beli atau disiapin sendiri dia bawa gitu? Dia beli sebelum ke rumah korban. Loh, berarti secara tidak langsung ini menurut cerita ya? Iya. Ini kan saya dari asumsi publik. Iya. Nah, asumsi publik, sudut pandang dari masyarakat, berarti direncanakan itu, Pak? Memang benar-benar kan pasal yang disangkakannya. Memang berencana? Iya, 340 KUHP. Lah orang gila kan nggak bisa berencana, Pak? Nah, makanya itu yang kami tanyakan, kalau dia gila, apakah bisa orang gila melakukan perencanaan? Weh, iya toh,
Loh, tapi kan itu udah diputuskan dari Nggak sih, Mbak Novita, kapan pas jenengan dapat informasi saat dia itu dinyatakan gangguan kejiwaan? Kapan itu berarti waktu, Mbak? Iya, kurang lebihnya beberapa bulan yang lalu sih. Beberapa bulan yang lalu. Berapa bulan yang lalu ya? Oke ya. Mbak, kok bisa sampai ada suatu kejadian tiba-tiba langsung dia punya gangguan kejiwaan? Sadar nggak sih teman-teman? Apakah ada oknum yang main di belakang, Mbak? Nggak tahu. Kok ya? Ini kira masuk akal, Mbak. Menurut saya nggak masuk Komen akal. kalau hal itu. Oh, nggak berani ya? Kok iso loh? Ini udah jelas. Maksudnya ini dari sudut pandang netizen ya, Mbak. Sudut pandang. Nanti biarkan netizen itu, saya yakin orang pintar-pintar kok. Orang-orang pintar. Maha netizen itu maha segalanya kok. Ini bahaya gitu. Jadi silakan teman-teman berspekulasi sendiri. Jadi apa ada orang dengan gangguan kejiwaan tetapi dia bisa menyiapkan pisau, ganti motor, parkir yang tidak semestinya? Itu yang perlu ditanyakan. Ada fakta lagi apa lagi, Mas? Apa? Sebelum melakukan pembunuhan itu, tersangka itu udah mengintai 3 kali rumahnya, Wih, melihat situasi. Lah kok kayak maling malahan? Terus dia tanyakan ke orang tua korban. Berarti digambar koyokan ngene. Iya, Wis digambar. udah melihat situasi. Apakah orang gila bisa melihat situasi? Oke. Sirahku ya Allah. Buat teman-teman yang ngerti psikologi, ini khususnya para dosen-dosen psikolog, praktisi psikolog, cobalah di video ini, mau nggak kita ajak diskusi, emang ada orang gangguan kejiwaan bisa merencanakan sesuatu? Dan itu tertulis di kronologis. Iya. Kami fakta debat seperti itu. Nanti biasanya lagi ke keluarga korban. Siapa yang ngomong dia nyiapin peso, dia apa mau ya ganti motor, itu siapa yang menceritakan? Kalau besok yang sudah menyiapkan, pelaku juga mengakui kalau dia udah membawa pisau dari rumah, udah beli. Loh, dia ngomong dewi? Iya. Pas di mana ngomongnya? Itu pada saat di balai desa ditanya sama. Secara sadar dia ngomong kayak gitu? Iya, ada bukti rekamannya juga kami. Gitu Ki. Oke, proses sekarang setahu dari kuasa hukum sampai mana saat ini, Mbak? Kalau untuk prosesnya, kita memang masih di tahap penyidikan ya. Iya. Kalau normalnya, Mbak, saya kan nggak tahu hukum ya. Ini saya lemparkan ke Mbak Novita selaku kuasa hukum dan orang yang tahu hukum. Proses biasanya penentuan mulai dari tersangka sampai ditetapkan keputusan hukumannya berapa, itu biasanya normatifnya itu berapa bulan? Jadi mungkin tergantung situasi dan kondisi ya, waktu mungkin di lapangan seperti apa, waktu di proses penyelidikan ya. Seperti itu. Terus kemudian memang dalam hal ini saat ini ya mungkin perkaranya si Baladiva sampai saat ini memang prosesnya ya masih di tahap penyidikan. Tapi harusnya kan ini udah mulai sidang. Kalau itu orang normal ya. Orang normal harusnya Ini udah udah mulai sidang. sidang. Ini yang bikin gemes ya, Iya. kuasa hukum sama keluarga itu kayak gini ya. Ini Indonesia. Woi, Pak Polisi. Ini piye koyok ngene iki ya Allah. Merinding saya, Mbak, jujur. Merinding. Mbak pernah berpikiran nggak sih? Ini boleh jenengan jawab, boleh tidak atau abstain monggo. Ada nggak oknum polisi yang bermain di sini? Netizen mikir dhewe ya. Nek koyo ngene piye gitu ya. Oke, Mbak pernah ketemu dengan keluarga tersangka nggak? Kalau ini waktu itu pernah sih. Pernah. Apa yang diomongkan sama keluarga tersangka? Ya waktu itu hanya istilahnya diskusi, kemudian juga waktu itu difasilitasi ya sama perangkat desa. Jadi
sempat minta maaf ya Keluarga korbannya. Mbak, ini mumpung keluarga korban ada di sini. Iya. Kita panggil aja nggak apa-apa ya? Monggo. Kita masukkan aja nggak apa-apa. Pak, monggo bisa masuk. Ya. Pas, timingnya tepat ya Mbak Novita ya? Ya. Memang ya nggak tahu ya, ini Gusti Allah memang jalanin di sini. Ini tak kasih tengah, nanti ngomongnya agak keras ya Bu ya? Jadi, ini memang jujur, kenalin dulu Bu, Pak, saya Kang Lekan. Saya yang punya akun TikTok Kang Lekan, dan kebetulan saya pimpinan redaksi dari Sidik Fakta News, sebuah pemberitaan online, dan insya Allah sudah nasional. Dan jujur, saya 2 hari berpikir setelah viralnya itu tuh saya sempat nangis sendiri. Saya nggak nyangka kok di Indonesia masih terjadi kayak gini. Mungkin paling banyak ya Mbak ya, paling di Indonesia itu juga banyak. Tetapi ini kelihatan salah satu fungsi hukum yang tidak berjalan dengan mulus. Saya ngomong seperti itu ya. Ada dugaan oknum-oknum di belakangnya itu takutnya kalau main-main itu loh. Tapi masih dugaan, saya nggak tahu. Ya silakan, saya minta tolong untuk diproses baiklah. Jangan sampai media-media yang di luar dan masyarakat akan membranding atau mempunyai persepsi bahwa sekali lagi hukum Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Takutnya seperti itu. Tapi yang paling penting Ibu dari sini tadi berapa jam Pak sana sini? Setengah jam Mas. Iya, Kurang lebih setengah jam. sebentar. Pak siapa namanya? Jion. Saya ke Pak Mujion aja guys. Saya bukan siapa-siapa dan saya jujur saya nggak kenal sama Bapak Ibu ini. Saya belum, rencananya hari ini tadi siang ini tadi saya mau ke rumah ya Mbak Novita ya, mau ke rumah Bapak tapi belum sempat, dan alhamdulillah beliau bersedia datang ke podcast kami pas kejadian perkara. Pak, jenengan posisi di mana Pak? Posisi udah berangkat kerja Pak. Berangkat kerja? Iya. Sekitar jam berapa? Jam 7 saya berangkat kerja. Itu kejadian sekitar jam setengah 8. Terus saya dihubungi sama teman saya, dikasih kabar, oh mungkin ibu bisa jawab. Ibu pas posisi di situ di mana Bu? Saya berjualan, berangkat bareng sama suami jam 7 pagi. Suami berangkat kerja ke proyek, saya berjualan ayam geprek sama es teh jumbo di depan kios orang tua saya, kan antara rumah sama orang tua saya kan jaraknya 10 menitan. Saya dikabarin sama tetangga kalau almarhum Mbak Latifah ditusuk sama mantan pacarnya. Terus saya pulang dibonceng, nggak taunya ketemu di tengah jalan. Terus anak saya bawa ke bidan desa. Setengah 8 pagi, ibu bidan desanya sudah tugas semua, udah sepi rumahnya. Terus almarhum anak saya bawa ke warung dulu, ngasih kabar keluarga yang lain, ini anak saya mau tak bawa kemana, kan bingung ya, posisi kan masih shock. Terus ada tetangga yang nganterin ke puskesmas untuk dirujuk, kan harus pakai ambulan biar cepat. Terus dirujuk sama puskesmas Darupono pakai ambulan, kita berenam, saya, Mbak Diva, tetangga laki-laki 2 orang sama bapak dokternya 2 orang laki-laki, ngantar kami sampai rumah sakit Suwondo Kendal. Posisinya itu anak saya tuh muntah darah terus dari puskesmas Darupono sampai Kendal itu hampir 20 menitan tuh muntah darah nggak berhenti. Cuman anaknya udah nggak bisa ngomongnya cumanya pengen muntah terus. Dia nggak sempet bicara,
kronologinya gimana, taunya pelaku datang ke rumah sudah bawa pisau gitu, terus saya ditusuk-tusuk Mak gitu. Tapi pisaunya itu masih nancep di perut, saya bawa itu masih nancep di perut, ada 10 tusukan Itu berarti posisi pas kejadian perkara di Baladiva itu sendiri di rumah? sendiri. Posisinya mau masuk si pagi jam 9, kerja di Darupono, dekat kerjaannya dari rumah sekitar 10 menit. Jadi kan saya berangkat jam 7, Mbak Baladiva itu di rumah sendiri mau persiapan shift jam 9 itu. Bu, mohon izin, saya mau tanya flashback ke belakang sedikit. Sosok tersangka ini di mata Ibu itu seperti apa sih? Kok sampai tega kan? Pacaran itu kan dari SMA, SMA sampai pertengahan tahun kemarin itu kejadian itu sekitar 4 tahunan. Di mata saya, di mata suami saya, anak itu sosoknya baik, sopan. Sholat juga, kalau suami saya sholat, kamu sholat ikut. Ngomongnya nggih, kalau orang Jawa bilangnya boso nggih. Sopan. Gitu Sopan, boso, pamit nak kadang putih-putih nggih pamit. Baik, anaknya sosoknya baik, lah kula mboten nyangka nak bocah iku kok yang katanya keluarganya kok punya indikasi kok depresi atau ODGJ, kan kula nggih kaget pas kejadian itu. Lah kok selama ini kok baik-baik aja, giliran habis bunuh anak saya kok ngakune kok ODGJ, kan kula nggih nek kok iso ngoten. Ada nggak pesan Diva sebelum hari itu, ada nggak pernah omongan atau yang tertinggal? Kalau omongan, kalau itu sih yang 2 minggu sebelum penusukan itu bilangnya, Mak saya mau putus, soalnya Muhammad Gunawan itu saiki kok kasar, larene kok saiki kok cemburu buta, mengekang, jadi anak saya tuh nggak nyaman gitu. Terus anak saya nyerah, putus gue Mak, ya wes nak Mbak Diva ajeng putus ya putus mawon, tapi ngomongnya sing apik ya Mbak, takutnya engko Gunawan tersinggung, kula pun ngandani ngoten. Terus pelaku itu ya datang ke rumah saya, ke rumah neneknya, minta disambungin gitu. Kulo disambungin, kulo cinta mati kali lari jenengan gitu. Kulo kandani. Sampai pernah ngomong kayak gitu? Iya, mare ning omah wis kulo kandani. Dan itu kan jelas nggak mungkin bahwa orang ODGJ bisa ngomong kayak gitu. Iya. Minta disambungin lagi, cinta mati, pokoknya iki wis pokoknya dia cinta mati sama Mbak Diva, dia nggak mau diputus, minta tolong sama saya sama neneknya suruh minta disambungin lagi. Terus dari keluarga ya ngandani seduluran mawon klehe ngoten kula kali neneke. Barang pacaran wis suwi kok Mbak Divane kok Pak nenangke diri se. Itu Ibu udah sempet ngomong sama tersangka seperti itu. Nggih. Tapi apa ya? Tersangka ini ngomong apa? Tersangkanya malah ngomong selama pacaran 4 tahun itu yang dia beliin es teh bakso suruh balikin semua duitnya. Yang selama dia pacaran sama anak saya bertahun-tahun itu Kon hitung-hitungan terus niku kon balik ke kabeh duitnya di total ada 9 juta suruh balikin malam itu juga, kan kita bingung mau balikin gimana duit 9 juta. Sedangkan anak saya aja sebelum penusukan itu udah dianiaya. Tapi sempat ngelawan gak? Maksudnya wah anakku mbok aniaya we aku rak ganti rugi dan lain-lain. Larene nggih meneng manut mawon anteng. Gunawan niku boten sing mencak-mencak ngoten boten. Ngomongnya juga halus. Halus nggih, ngomongnya halus. Tenan kan kula tangkel kalih Gunawane tenan Gun. Sing mau pacaran bertahun-tahun kuwi es teh barang deto kon balekke mboten nok Bu, mboten nak kalih kula mungkin mboten kepenak karena wis kadung api. Tapi sanjang kalih neneke kon ganti. Karo mbahe gitu ya. Nggih, kalih maene kula kalih Divane kon ganti, giliran tak tanggleti kula
Boten kok Bu, aku sayang karo Diva. Lek Mbak Divane ngomong, lah ngomong karo aku kon ganti, giliran ditekoki mama kok ora ngaku ngoten. Oke, kagem bapak nih, buat bapak. Cinta seorang anak perempuan, cinta pertama seorang anak perempuan itu adalah kepada bapaknya. Apa yang terbesit di pikirannya jenengan, opo ning atine jenengan saat dikabari bahwa anak jenengan ditusuk? Rasanya itu sakit. Sampai sekarang bisa bilang rasanya gimana rasanya kalau ditusuk-tusuk. Sebagai orang tua pun, anak nakal pun juga, bahkan untuk main tangan aja nggak berani. Bener nggak? Sayang sampai umur berapa balik Diva? 21 tahun. 21 tahun tidak ada orang tua yang berani mukul menyiksa anaknya. Saya nggak bisa nyangka. Saya itu sangat kehilangan. Tidak mau dia pakai saya sebelum habis. Lalu dia terus. Ada firasat ya Bapak? Tidak ada. Sama sekali nggak ada firasat Nggak ada. kalau akan terjadi kejadian kayak ini. Tidak ada. Semuanya baik-baik aja. Baik-baik aja. Cuma saya yang terus wanti-wanti tiap hari. Setiap saya mau berangkat jualan, Mbak Diva mau berangkat kerja, saya tak tiap hari tak bilangin jangan hati-hati Mbak, tiap hari di rumah dikunci dari dalam. Takutnya anak itu nekat, kula pun ngoten terus tiap dinten. Udah ngomong. Kula pun kerasa ati kula kuwi nak bendina niki kaya be ana rasane sing piye beda. Kula pun ana rasa khawatir itu ya tiap dino kula mature anggere tiap arep jualan aja lali Mbak pintune dikunci, aja lali dikunci sing hati-hati dhewe ya Mbak Diva ning omah mama Pak jualan, Bapak Pak kerja, Mbak Diva nak ning omah pokoknya jendela dikunci kabeh takutnya bocah kuwi nekat. Kula pun matur ngoten tiap dinten. Setelah kejadian kayak gitu, mungkin dari keluarga pernah nggak ketemu sama keluarga tersangka atau Mas Gunawan? Kalau keluarga tersangka itu ketemu di balai kelurahan itu, Apa yang dibahas? yang dibahas kan waktu di ruang ICU keluarga dari Gunawan datang ke rumah sakit mau bertanggung jawab mengganti biaya rumah sakit anak saya sampai sembuh. Itu yang ngomong dari keluarga, Itu dari keluarga pelaku, bapaknya sama kakaknya. disaksikan oleh Disaksikan oleh saya, suami, adik saya, Himas, keluarga saya semuanya mendengar ada di situ. Neneknya, tantenya, omnya ada. dari perangkat desa. Tidak ada, cuma keluarga itu yang di ruang ICU. Oh, di ICU. Kalau pas Oke. di pertemuan Kalau itu pas di pertemuan di balai kelurahan itu semua dari Bapak Lurah, semua seksi-seksi di kelurahan itu semuanya hadir untuk menyaksikan itu yang pengganti rumah sakit itu. Karena dia sudah menyanggupi, terus kita di balai warga Sampai PKI kapan terpilih. sampai kapan menyanggupi dan sudah terbukti nggak diganti atau memberikan uang? Kan di balai warga itu tertulis tanggal 12 Desember kemarin ini sudah tanda tangan di atas materai bahwa menyanggupi untuk biaya rumah sakit almarhum. Tetapi sampai saat ini mereka mangkir, tidak terpenuhi apapun, 1.000 perak pun kami belum menerima. Setelah mangkir kayak gitu ada pertemuan lagi nggak? Atau dari pihak tersangka datang ke jenengan atau Belum jenengan ada. datang ke sana? Keluarga tersangka ngabari pripun boten adem jilem sampai saat ini. Diem-dieman gitu. Meneng-meneng wae. Oke. Aku mau tanya, ngapunten Mbak. Saya mau tanya sama Mbak Novita sama Pak Ali sebagai kuasa hukumnya. Kalau terjadi hal yang seperti ini,
di luar dari konteks perkara ini ada perjanjian seperti itu dan dia mengingkari, apakah bisa dipidanakan? Apakah bisa masuk delik aduan? Kalau tidak bisa, kan perdata, prestasi One prestasi. Tapi tetap bisa diperjuangkan hal yang kayak gitu. masih bisa. Masih bisa ya. Sempet tanya nggak Bu, kenapa kok mengingkari? Ini waktunya udah selesai, non sewu. Pada saat perjanjian kan pasti Juli ya Bu ya, atau Agustus ya, mungkin setelah kejadian. Sampai tanggal 12 Desember itu pihak korban tidak mengganti rugi. Itu mereka pernah tanya nggak atau jenengan tanya ke sana? Betul, adem-adem awam mriku. Kalau saya mau menanyakan takutnya nanti saya dikirain gimana ya, kok dikira kok keluarganya korban kok ke duit terus kan ngoten takutnya kan. Ya, tapi kan sesuai perjanjian. Oke, walaupun ada tanda tangan di atas materi, takutnya nanti saya yang disalahkan. Mungkin ada di minggu kemarin pertemuan tangan aja. Iya, terus Ada pertemuan. hari Minggu kemarin karena sudah lewat dari masanya, akhirnya keluarga kami berembuk sama Ibu Novita dan Kak Ali, ini bagaimana. Terus akhirnya kita ngalahi. Suami saya dan adik kandung saya datang ke rumahnya pelaku dari Bapak Romani, ke itu rumahnya bapaknya pelaku. Mas Gunawan. Malah sono ngajak gelut nantangi yo. Jenengan datang silaturahim dengan Iya, baik. dengan baik. mereka tapi sono malah nantangin ngajak gelut. Kalau nantanginya gimana? nantanginya kalau saya mau bayar uang rumah sakit anakmu, yo anakku dicoket ada di penjara, ngoten bilangnya. Suruh dicabut. Wah, bang ya. Terus apa sih dilakukan jenengan? Terus yang dari pihak kami bilang, Pak, Itu bapak yang digituin. nggih, bapak suami saya yang Jangan datang, digituin, jawab gimana, Pak? saya enggak datang, saya yang, yang jawab kan adik saya. Jawabnya gimana, Dik? Ya nggak bisa itu. Kalau bapak membayar uang itu, kalau anaknya suruh keluar nggak bisa. Jadi saya nambahin bilang gini, Pak, kalau uang 112 juta itu seumpamanya saya kasihin jenengan Bapak Romani, terus Mbak Bala Diva itu dihidupin lagi, jenengan sakit boten? Adik kula ngoten sanjange, malah sono ngajak gelut kok, Pak, nantangi. Itu akhirnya Nggak ada kesepakatan, itu pun kita sudah baik-baik silaturahmi ke sana. ngomongnya juga sabar. Suami saya udah disabar-sabarin. Sabar. Gak enak aja sih. Bu, Pak, kalau di kamera ini, di video ini ada yang menyaksikan, baik itu mungkin Kapolda, Kapolri, atau mungkin Pak Presiden atau Mas Gibran sebagai Wakil Presiden menyaksikan. Apa yang mau disampaikan? Pegang aja gini, Pak. Apa ya? Untuk Bapak Presiden, Bapak Menteri siapapun, tolong bantu keluarga kami untuk mendapatkan keadilan untuk anak kami, karena sampai saat ini kami belum mendapatkan kepastian. Tolong Bapak, tolong keluarga kami Bapak, Pak Prabowo. Saya dengerinnya aja, bapaknya sendiri sampai derdek ngomong aja, nggak bisa ngomong apa-apa. Saya yakin di Indonesia itu masih punya rasa empati, simpati yang luar biasa. Saya minta tolong pada teman-teman, para netizen, bantu kami untuk sebarkan video ini sampai di telinga Pak Prabowo Subianto. Saya janji, saya akan mendampingi sampai tuntas kasus ini sebagai media. Jangan sampai stigma negatif masyarakat terhadap kepolisian akan muncul gara-gara hal yang seperti ini.
Saya yakin dan percaya kepolisian sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Tapi kami mohon berikan kejelasan terhadap hal-hal yang kasus seperti ini. Oke. Terakhir dari kuasa hukum, bisa dipegang aja. Dari kuasa hukum mungkin Mbak Novita atau Pak Ali, apa yang mau disampaikan Mbak? Yang pasti kami dari kuasa hukum mewakili dari keluarga korban menginginkan dari Baladiva mendapatkan keadilan seadil-adilnya dan mendapatkan kepastian hukum. Mohon izin untuk kami sampaikan, mohon atensinya. Kami mohon sangat atensinya dan bantuannya. Mungkin bisa dibantu juga untuk investigasi atau apapun kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, kemudian juga Bapak Kapolri, kemudian mohon atensinya juga untuk Bapak Kapolda Jawa Tengah, mohon atensinya juga untuk Kapolres Kendal dan Kapolsek Kaliwungu. Jadi kami mohon supaya permasalahan ini ada titik terangnya dan segera selesai. Jadi kami mohon dengan sangat tanpa mengurangi rasa hormat kami supaya atensinya diberikan supaya permasalahan ini segera selesai dan segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Terima kasih. Kalau dari Pak Ali? Kalau dari Hendy singkat aja, agar pelaku itu dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu aja kalau saya. Mulai dari Pak Presiden sampai dengan Pak Kapolsek untuk mengawal kasus ini biar tuntas. Seperti itu. Singkat aja dari saya. Oke, ini terakhir untuk Bu Umar ya. Bu Umar, kita berbicara. Bu, andai kata di depan ini ada apa yang jenengan ngomong? Untuk pelaku Gunawan, ibu rak nyangka Gun sampai baru berdua pas pacaran ke SMA, tapi sampean kok tega. Datang 4 tahun, bukan waktu yang sebentar. Tapi harus tak anggap anakku dewe, tapi kok tega marah ibuku. Gitu ya. Oke, teman-teman, sangat miris sekali kejadian seperti ini. Semoga dengan video seperti ini bisa membuka mata hati kita semua bahwa semua perilaku yang kita buat itu harus ada penanggung jawab, ada pertanggungjawabannya. Dan hati-hati untuk para orang tua, jaga anaknya, jaga komunikasi anaknya, jaga hubungan anaknya dengan sekitarnya. Jangan sampai ada kasus-kasus seperti ini muncul lagi di negara yang tercinta kita, Republik Indonesia. Sampai ketemu lagi dengan Kang Lekan. Nantinya saya akan buat video-video lanjutan, bahkan saya akan ketemu dengan penyidiknya. Saya akan minta keterangan terhadap dinas sosial, penyidik rumah sakit jiwa, apa yang nantinya akan didapatkan, tunggu waktunya ya. Tetap di Sidik Fakta, bicara fakta, ungkap realita. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke.